Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat berakhir pekan. Dan dalam aktivitas kita di akhir pekan ini, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Dan semuanya itu kita lakukan di atas dasar firman Tuhan. Untuk itu saya akan bacakan firman bagi kita dari Markus 9 ayat 7. Tapi saya akan membacakannya mulai dari ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dan semua sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita ini, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke satu bukit, dan di sana mereka berdua bersama. Dan ketika mereka berdua, dan ketika Tuhan Yesus naik sedikit berdua di sana, maka kemuliaan Tuhan datang atas Yesus, sehingga wajahnya dan pakaiannya bersinar. Tidak ada satupun pakaian yang dapat dibandingkan di dunia akan putih bersihnya dan bersinarnya pakaian dari Yesus itu. Dan kemudian dalam konfigurasi, dalam penglihatan yang dilihat oleh murid-murid tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu, mereka melihat Yesus sedang berbicara kepada Elia dan juga kepada Musa. Dan di tengah kekagumannya itu, awan menutupi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Firman ini menunjukkan bahwa Kristus itu atau Yesus itu adalah betul-betul anak Allah yang telah diutus ke dunia. Dengan demikianlah kita ditegaskan kembali bahwa kita harus mendengarkan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan di firman yang lain Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 6, di sana dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka dalam kehidupan kita sekarang ini, kita wajib yang pertama sekali mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan di dalam Rom 10? Di sana dikatakan di ayat 17, saya akan bacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Supaya kita beriman kepada Tuhan, kita harus mendengarkan firman-Nya. Firman siapa yang kita dengar? Yaitu firman Kristus. Apa saja yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injilnya, semuanya menyempurnakan Taurat Musa yang telah diberikan. Maka mari kita membaca kitab suci tiap-tiap hari. Karena demikianlah nyanyian sekolah minggu. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau iman kita bertumbuh dan mengaku Yesus adalah Tuhan, kita membaca firman-Nya tiap-tiap hari. Setelah kita mendengarkan firman-Nya, tugas kita yang berikut sebagai murid-murid Tuhan Yesus adalah mengikuti Dia. Karena itulah sesungguhnya tugas murid. Dan itulah nama yang diberikan kepada kita, Kristen, dan yang diartikan pengikut Kristus. Dan kita tidak hanya mengikut saja, tetapi kitalah orang-orang yang setia menyembah, memuji, dan memuliakan namanya.
Kita muliakan Tuhan kita dalam peribadahan kita yang formal, tetapi dalam ibadah kita, dalam totalitas hidup keseharian, maka apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu adalah ibadah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya, tentu adalah orang-orang yang tidak pernah lagi meragukan kealahan daripada Kristus Yesus. Dan sekarang tugas kita adalah bersaksi, memberitakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan. Mari kita buktikan, kita tunjukkan itu, bahwa hanya Yesus jalan melalui perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan keseharian kita. Selamat percaya kepada Yesus dan selamat bersaksi. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan turun menjadi manusia dan menderita sama seperti kami untuk membebaskan dan juga membayar hutang kami lunas, yaitu hutang dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, pewaris kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena itu ajar kami untuk senantiasa percaya dan mengikut Yesus dalam seluruh totalitas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah sampai di akhir pekan ini. Tuhan berkati juga kami, agar segala hal yang kami lakukan boleh berkenan bagi Tuhan. Dan besok Tuhan kumpulkan kami beribadah di gereja untuk memuliakan nama. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.